Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kami ada produk buku soal teruji terakurat sukses P3K Guru tahun 2024. Bapak Ibu bisa membeli bukunya di toko Shopee kami di Marmat. Link pembelian ada di deskripsi. Di dalam buku ini, Bapak Ibu, yang di sebelah kanannya bersampul biru, itu ada soal situational judgment test. Soal situational judgment test merupakan soal yang diujikan pada tes P3K tahun ini. Kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, Bapak Ibu dapat nanti pesan di toko Shopee kami ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sekarang bahas soal situational judgment test atau SJT. Soal pertama di sini berbunyi, Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit yang memerlukan perawatan inap selama 20 hari. Akibatnya, ketika ia pulih dan kembali ke sekolah, ia telah melewatkan sejumlah pelajaran. Sebagai wali kelas, tindakan yang dapat Anda ambil adalah titik-titik. Nah, terkait dengan situasi di dalam soal ini, Bapak Ibu, di mana peserta didik kita itu adalah peserta didik yang sakit selama 20 hari dan diinap selama 20 hari tersebut. Nah, ketika dia masuk sekolah, ternyata peserta didik kita tersebut itu memiliki nilai atau ketertinggalan pelajaran ya. Nah, bagaimana kita bisa membantu siswa tersebut yang mengalami ketertinggalan pembelajaran? Apakah A, memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalan? Nah, jawaban A ini kita simpan dulu Bapak Ibu guru ya. Karena di sini Bapak Ibu guru memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan. Yang B, meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. Jawaban B pasti salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Walaupun di sini Bapak Ibu terlihat positif untuk tindakannya, tetapi jawaban B ini kita tidak langsung menanganinya. Nah, kalau di dalam Bimbel kita mengatakan bahwa ketika kita memilih jawaban yang menyerahkan kepada orang lain, maka itu jawaban yang tidak tepat. Nah, jawaban B ini merupakan jawaban yang tidak tepat ya, karena Bapak Ibu menyerahkan tanggung jawab mendidik Anda kepada teman-temannya atau kepada orang lain. Maka jawaban B kita eliminasi. Jawaban C, menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. Sama seperti jawaban C, yaitu Bapak Ibu menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Kita eliminasi. Jawaban D, menyarankan anak untuk mengikuti les pelajaran atau privat tambahan di luar jam sekolah. Sama seperti jawaban B dan C, Bapak Ibu serahkan kepada orang lain, maka kurang tepat. Yang E, memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai dengan alasan siswa tersebut baru sembuh dari sakit. Nah, jawaban E ini Bapak Ibu walaupun terlihat positif, tetapi kita tidak menindaklanjuti atau memberikan penanganan terhadap pelajaran yang tertinggal oleh siswa tersebut. Nah, maka jawaban E ini kita eliminasi. Bapak Ibu yang ingin bergabung di Bimbel P3K Guru 2024 batch yang kelima, Bimbel ini untuk semua guru Bapak Ibu dari XTHK 2, non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik, dan juga lulusan PPG. Bapak Ibu bisa daftar di Bimbel P3K ini. Nah, Bapak Ibu guru, kemudian cara pendaftarannya itu bagaimana? Bapak Ibu dapat daftarkan diri dengan cara ketik daftar PPPK Guru. Kami masukkan nanti Bapak Ibu ke dalam grup. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran. Nah, karena kami tinggal sebentar lagi melaksanakan bimbelnya Bapak Ibu guru, maka untuk masuk ke grupnya harus bayar dulu Bapak Ibu ya, biar nanti kami tidak kerepotan ketika akan melaksanakan bimbelnya. Nah, pelaksanaan bimbelnya nanti Bapak Ibu dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober melalui Zoom meeting. Ya, jadi kita tatap muka langsung Bapak Ibu melalui Zoom ya. Biayanya hanya Rp200.000. Nah, untuk jadwalnya Bapak Ibu bisa lihat dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23. Jadwalnya adalah soal situational judgment test atau
soal teknis P3K guru ya. Nah, jadi untuk tahun ini soal teknis untuk P3K guru itu dalam bentuk SJT. Kemudian untuk tanggal 25 dan 26 itu manajerial, 28 dan 29 sosiokultural, 30 dan 31 itu adalah wawancara. Nah, baik, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan ke soal berikutnya terkait dengan manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, ketika di dalam soal terkait dengan sikap suap menyuap, ketidaksesuaian antara perilaku dan norma yang berlaku, kemudian adanya korupsi, kita bertindak tidak bersih, maka soal itu mengarah kepada soal wawancara, yaitu terkait dengan integritas kita sebagai seorang pegawai atau seorang P3K. Nah, jadi ketika nanti pertanyaannya mengarahkan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai ataupun norma, maka soal tersebut merupakan soal integritas. Apa itu integritas? Yaitu perilaku yang berdasarkan nilai ataupun norma, dan perilaku kita yang bersih. Itu artinya integritas. Dan juga nanti di dalam soal wawancara, Bapak Ibu, itu ada soal moralitas. Nah, maka untuk soal moralitas, Bapak Ibu, kita harus menunjukkan moral kita sebagai seorang pegawai atau sebagai P3K nanti. Nah, jadi kalau misalkan nanti di dalam soal Bapak Ibu diminta untuk melakukan sesuatu dan melihat teman Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai ataupun norma, maka Bapak Ibu jangan ikuti cara tersebut. Bapak Ibu jangan pernah lakukan cara itu ya. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang mana? Apakah A, ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya? Jawaban A pasti salah Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu itu mengikuti sesuatu yang salah. Maka kalau kita mengikuti sesuatu yang salah, berarti kita sebagai pegawai akan terindikasi tidak jujur dan juga bersikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka jawaban A kita akan eliminasi. Jawaban B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebagai gaji kantor, sebab gaji kantor memang kecil. Jawaban B juga pasti salah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ikut melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai ataupun normanya. Maka jawaban B ini kita eliminasi. Mana yang menunjukkan kita melakukan hal tersebut, yaitu Bapak Ibu melakukannya ya. Di sini sudah sangat jelas sekali. Soal pilihan jawaban berikutnya, terkadang saja melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu tetap terindikasi sebagai orang yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Nah, jawaban D boleh kita simpan dulu. Yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, mana yang lebih bagus Bapak Ibu antara D dan E? Nah, yang paling tepat di sini terkait dengan perilaku yang bersikap jujur, berintegritas, yaitu jawaban E. Bapak Ibu tidak ingin melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai ataupun norma, sikap suap menyuap. Bapak Ibu tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, maka jawaban E memiliki skor tertinggi, yaitu skor 4 ya kalau pada Mansoswan, kemudian jawaban D skornya 3. Nah, Bapak Ibu dapat mengecek testimoni bimbel yang sudah kami lakukan di tahun 2023, di mana hasilnya sangat memuaskan sekali Bapak Ibu, bahwa 78,8% peserta kami
itu lulus Bapak Ibu guru di bimbel ataupun lulus saat pengumuman Bapak Ibu ya. Dapat kita cek hasil pengumuman dari kelulusan P3K guru untuk semua jurusan oleh bimbel Marumat. Oke, ini saya Bapak Ibu ya yang pakai baju biru berkacamata. Ini adalah saya sendiri. Bapak Ibu, ini nomor WhatsApp saya ya. Kalau Bapak Ibu berminat untuk mengikuti bimbelnya, silahkan hubungi nomor WhatsApp tersebut. Oke, kita ke tengah saja Bapak Ibu ya. Hop, stop di sini. Nah, di sini ada peserta kami namanya Nelly Astuti dengan nilai 577. Dia lulus Bapak Ibu guru ya, walaupun kelulusannya itu hampir saja tidak lulus, dari dia ranking 57 dari 61 kebutuhan. Oke, tapi nggak tahu di atasnya banyak serdik atau bagaimana ya, kita tidak tahu. Yang penting dia lulus Bapak Ibu guru, saya sudah sangat senang sekali. Kemudian Bapak Ibu kita cek ke bawah ini. Nah, ini Pak Marwan ranking 4, skor 656. Wow. Ini ada serdiknya Bapak Ibu guru ya, makanya dia dapat skor 656. Ini skor 654, ranking 4 juga Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini tidak terlalu jelas ya apakah punya serdik atau tidak. Yang ini nilai 580, skor rankingnya 54 Bapak Ibu ya. Ibu Ira Safira. Justi Ratnasari lulus. Nah, dia tidak menampilkan nilainya berapa Bapak Ibu ya. Untuk Justi ini Syahroman lulus peringkat 26. Nilainya tidak dilampirkan. Ini juga lulus tidak dilampirkan nilainya. Ini juga tidak menampilkan nilainya ya. Ini urutan 14 Bapak Ibu ya. Ini yang kami salut Bu Guru, namanya Bu Naru Marlina ini dari bimbel PPG. Dia ikut saya dan alhamdulillah lulus juga di PPG. Di P3K alhamdulillah juga lulus Ibu Guru yang itu ya. Coba nanti saya carikan gambar yang paling bagus Bapak Ibu Guru ya. Ini tidak bagus gambarnya ini. Ini 14 dari 46 kebutuhan. Kita terus cek ke bawah. Sob di sini peringkat 9. Peringkat 9 tanpa serdik, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini Ibu siapa ini namanya? Saya lulus juga, Zaki Ponsel. Mungkin ada Bapak Ibu yang kenal, silahkan Bapak Ibu untuk dibuktikan, WA saja dia ya. Ini Erwati, peringkat 13. Tuh, lemot lagi nih Bapak Ibu. Oke deh Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di bimbel kami, silahkan Bapak Ibu daftarkan diri ke nomor WhatsApp di 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.